Oke, halo semua. Hari ini kita bakal bongkar satu seni kuno yang ternyata jadi senjata paling ampuh di zaman modern sekarang ini. Retorika. Pernah nggak sih kalian punya ide yang keren banget, tapi pas disampein kok rasanya gitu-gitu aja, kayak angin lalu? Atau mungkin pas lagi meeting atau bahkan di sosmed, susah banget gitu ya buat ngeyakinin orang. Kalian nggak sendirian kok. Di dunia yang serba riuh ini, didengerin aja tuh udah jadi tantangan. Tapi, gimana kalau solusinya itu bukan dari aplikasi canggih terbaru atau tren digital yang sebentar lagi juga hilang, tapi sebuah rahasia kuno, sebuah seni yang udah terbukti ampuh ribuan tahun lamanya. Oke, yuk kita langsung masuk ke intinya. Kita akan bahas sebuah seni buat mempengaruhi orang lain yang kita kenal sebagai retorika. Jadi retorika itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, menurut Iskandar, ini tuh seni ngolah kata biar bisa mempengaruhi orang yang dengerin. Jadi bukan cuma soal ngomong lancar ya, tapi ngomong yang pakai strategi, yang terencana, supaya pesan kita tuh benar-benar nyampe dan bisa menggerakkan orang. Dan yang bikin ini keren banget adalah relevansinya hari ini. Kayak yang ditekankan sama Saputra dan kawan-kawan, retorika modern itu ya ada di konten digital kita sehari-hari. Tiap kali kalian bikin vlog, ngerekam podcast, atau presentasi lewat Zoom, sebenarnya kalian lagi praktekin retorika loh. Biar benar-benar paham, kita perlu mundur sedikit, kembali ke akarnya. Yuk, kita lihat gimana semua ini berawal di zaman Yunani kuno. Sejarahnya tuh panjang dan seru banget. Awalnya dari Yunani kuno jadi bagian dari filsafat. Terus mencapai puncak kejayaannya di era Romawi. Sempat redup sebentar, bangkit lagi dengan lebih kuat di masa Renaissance. Sampai akhirnya sekarang jadi bagian penting banget di studi media dan komunikasi modern. Ini nunjukin kalau seni ini tuh abadi banget kan? Nah, ini dia intinya, langsung dari sang maestro sendiri, Aristoteles. Katanya, retorika itu bukan soal manipulasi, tapi soal kemampuan kita melihat semua cara yang mungkin buat meyakinkan orang lain secara etis di situasi apapun. Wah, dalam banget ya idenya. Sekarang yuk kita bedah kerangka utamanya yang diwariskan Aristoteles buat kita. Anggap aja ini fondasi dari semua komunikasi yang persuasif. Dan ternyata cuma ada tiga. Yap, tiga pilar sederhana yang kalau kalian kuasai, bakal mengubah cara kalian berkomunikasi selamanya. Nah, ini dia ketiganya. Ethos, pathos, dan logos. Gini deh gampangnya. Ethos itu kredibilitas kamu. Kenapa orang harus dengerin kamu? Pathos itu soal emosi. Gimana caranya bikin audiens merasakan pesan kamu. Dan logos, ini logikanya. Argumen yang kuat didukung fakta dan data. Komunikasi yang paling jago itu yang bisa menyeimbangkan ketiganya dengan sempurna. Oke, teori kunonya udah kita pegang nih. Sekarang gimana caranya kita bawa semua ini ke dunia kita sekarang? Gimana kita pakainya di era digital? Anggap aja ini toolkit komunikasi praktis buat kalian yang udah diadaptasi buat dunia modern, berdasarkan riset dari Saputra dan rekan-rekannya. Struktur itu kuncinya. Pertama, mulai dengan sesuatu yang langsung narik perhatian mereka. Terus, sajikan argumen kamu secara logis, runut, gampang diikutin. Terakhir, tutup dengan sesuatu yang bikin mereka kepikiran terus atau bahkan terdorong buat ngelakuin sesuatu. Simple, tapi efektif banget. Tentu aja, ada detail-detail lain yang nggak kalah penting. Misalnya cerita pribadi, itu langsung ngebangun pathos, kedekatan emosional. Terus, intonasi suara kamu. Wah, itu bisa mengubah arti satu kalimat penuh. Visual yang bagus juga ngebantu memperkuat logos, bikin ide rumit jadi gampang dicerna. Dan yang paling penting, selalu beradaptasi. Kenali audiens dan platformnya. Itu cara jitu buat ngebangun ethos alias kredibilitas. Sekarang, yuk kita coba terapin semua ini ke salah satu hal yang paling umum dan seringkali paling bikin deg-degan, presentasi lisan. Para ahli kayak Sulianta, Paramita, dan Setiono tuh ngingetin kita kalau presentasi yang hebat itu lebih dari sekedar nyampein fakta. Ini tuh sebuah proses, butuh struktur yang jelas, penguasaan materi, dan yang paling penting kesiapan emosional buat bener-bener nyambung sama audiens. Jadi poin paling krusialnya ini nih, presentasi yang sukses itu soal ngebangun jembatan, ngebangun koneksi. Informasi itu penting, jelas, tapi koneksilah yang bikin informasi itu nempel dan diterima. Nah, ini bedanya kelihatan banget. Presentasi yang biasa-biasa aja seringnya cuma fokus ke logos, ngejejerin data, ngomongnya monoton. Sebaliknya, presentasi yang persuasif itu ngegabungin logos dengan pathos lewat cerita, dan ngebangun ethos lewat cara penyampaian yang meyakinkan dan terstruktur. Beda banget kan rasanya?
Coba deh, ingat ini. Tiap kali kalian ngomong di depan orang banyak, tujuan akhirnya itu bukan cuma buat ngasih tahu, tapi buat memengaruhi cara mereka berpikir dan idealnya menginspirasi mereka buat bertindak. Itulah kekuatan sejati dari retorika yang dikuasai dengan baik. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa itu retorika, tapi gimana kalian akan menggunakannya. Dari semua teknik yang udah kita obrolin, mana nih yang bakal kalian coba terapin besok? Mungkin di meeting, di postingan sosmed, atau pas ngobrol biasa? Coba deh pikirin.